Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mama Eki kali ini mau mengolah beras ketan hitam dan pisang. Jadi jajanan yang enak banget dan bikinnya juga gampang. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip. Ikuti langkah-langkahnya. Untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini. Langkah pertama, siapkan kurang lebih 8 buah pisang yang sudah cukup matang. Di sini saya menggunakan pisang kepok, teman-teman boleh ganti dengan pisang apa aja yang sudah dipotong kecil seperti ini. Kemudian kita tumis menggunakan 1 sendok makan margarin. Kita lelehkan dulu. Kemudian masukkan pisangnya yang sudah kita potong tadi. Ini kita tumis sambil kita tekan-tekan ya supaya sedikit hancur. Nah, kira-kira teksturnya seperti ini. Dan jika sudah matang, kemudian bisa kita angkat dan kita pindahkan ke wadah yang lain. Selagi pisang masih panas, bisa kita hancurkan menggunakan balon bis seperti ini. Nah, kira-kira teksturnya seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Siapkan 300 gram beras ketan, dan ini sudah saya rendam kurang lebih 4 hari ya di dalam kulkas, dan sudah saya cuci juga. Kemudian kita pindahkan ke wajan teflon. Kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan dan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan 800 ml air. Kemudian kita aduk sebentar. Lalu kita nyalakan kompornya. Di sini kita masak sambil ditutup ya supaya cepat matang, dan sambil sesekali diaduk supaya bawahnya tidak gosong. Setelah airnya menyusut seperti ini, bisa kita cek ya. Jika masih terlalu keras, boleh ditambahkan air dan kita masak lagi. Tapi jika sudah agak lunak, kemudian kita tambahkan 130 ml santan instan atau setara 2 saset. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 5 sendok makan gula pasir, tapi di sini saya pakai 4 aja ya. Untuk gula sesuai selera aja. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah, kita pindahkan ke panci kukusan. Sebelumnya kukusan sudah saya panaskan ya sampai airnya mendidih. Kemudian kita pindahkan beras ketannya. Lalu ini kita kukus kurang lebih 30-40 menit sampai matang. Nah, setelah matang, kemudian ini bisa kita pindahkan ke wadah lain dan kita tunggu sampai dingin. Kemudian kita bulatkan seperti ini. Untuk ukurannya sesuai selera ya. Di sini saya bagi jadi kurang lebih 12. Kemudian untuk pisangnya bisa kita bagi juga, kita bulatkan memanjang seperti ini. Lalu isikan ketan dengan pisangnya tadi. Kita bentuk memanjang seperti ini ya. Kita tutup rapat. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai seluruhnya habis. Jika sudah dan supaya cantik, ini bisa kita letakkan potongan daun pandan seperti ini. Lalu bisa kita gulung atau kita bungkus menggunakan plastik OPP. Di sini saya menggunakan plastik OPP ukuran 9 x 11 cm. Lalu untuk ujung-ujungnya bisa kita rapikan. Kemudian kita tempel stiker, dan supaya menambah nilai jual bisa kita kemas menggunakan box mica seperti ini.
Alhamdulillah ketan gulung pisangnya sudah jadi. Gimana cantik ya hasilnya. Dan ini bisa buat ide jualan juga dari bahan sederhana, tapi ini enak banget ya, bisa dicoba di rumah. Nah sekian dulu ya video dari dapur Mami K, semoga resep ini bisa bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami K kali ini mau mengolah beras ketan. Ini rasanya enak, gurih, manis juga. Yang pasti ini wangi banget karena menggunakan daun pandan. Nah yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkahnya. Dan untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini. Langkah pertama, kita buat unti kelapanya dulu. Siapkan wajan teflon, kemudian tambahkan 400 gram kelapa parut setengah muda. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Untuk tingkat kemanisan disesuaikan dengan selera teman-teman aja ya. Menurut saya dengan 6 sendok makan gula pasir ini sudah cukup manis. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, lalu tambahkan 100 ml air. Kemudian ini kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk. Ini kita masak sampai tanak kurang lebih 15 menit. Nah setelah tanak kemudian bisa kita angkat dan kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan wajan teflon, tambahkan 350 gram beras ketan. Ini sudah saya rendam selama 4 jam dan sudah saya cuci bersih juga. Lalu tambahkan 250 ml santan. Untuk kekentalan disesuaikan aja atau boleh juga menggunakan santan instan. Lalu tambahkan 100 ml jus pandan, setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk sebentar, lalu kita masak sampai airnya menyusut. Kita masak sambil terus diaduk supaya tidak gosong untuk bagian bawahnya. Nah setelah airnya menyusut seperti ini kemudian bisa kita angkat. Kemudian siapkan kukusan, ini sudah saya siapkan sebelumnya sampai airnya mendidih. Kemudian kita masukkan untuk ketannya. Lalu kita ratakan dan kita masak kurang lebih 20 sampai 25 menit sampai matang. Nah setelah matang ini bisa kita cicip dulu ya untuk kematangannya. Setelah matang kemudian bisa kita angkat. Setelah ketannya agak hangat kemudian kita letakkan di cetakan lemper seperti ini. Jika teman-teman tidak ada cetakan seperti ini boleh manual aja. Nah kita isikan setengahnya dulu. Lalu kita isikan dengan unti kelapanya di tengahnya seperti ini. Lalu kita tutup dengan ketannya lagi sambil ditekan-tekan supaya padat ya. Lalu untuk cara mengambilnya ini bisa kita tekan seperti ini dan kita angkat. Nah seperti ini ya caranya. Lakukan hal yang sama sampai seluruhnya habis. Sekalian mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami.
Setelah kita bentuk seperti ini semuanya, kemudian kita bungkus menggunakan plastik OPP. Nah, supaya cantik dan menambah nilai jual, ini bisa kita tempel stiker seperti ini. Alhamdulillah, ketan unti kelapanya sudah jadi. Yang pasti ini rasanya enak, gurih banget, dan bikinnya gampang banget ya. Nah, sekian dulu ya video dari dapur Mami K. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.